Bertautnya cinta Thorik Halilintar dalam ikatan cinta suci pernikahan dengan Alia Mas Said memang cukup menyita perhatian publik. Bagaimana tidak? Perjalanan Thorik mengejar cinta Alia selain diwarnai hubungan cinta yang pelan dari teman masa kecil Alia, yakni Jalaluddin El Rumi, juga banyak diterpa hujatan hingga cibiran dari netizen, terutama fans fanatik Fuji Utami yang kala itu belum bisa sepenuhnya move on setelah idolanya putus dengan Thorik. Apalagi kedekatan Thorik dengan Alia dimulai sejak Thorik dan Fuji Utami baru saja sepakat untuk mengakhiri jalinan asmaranya karena disebut-sebut kurang mendapatkan respon hangat dari kedua orang tua Thorik lantaran latar belakang Fuji yang dinilai jauh dari kesan ideal wanita idaman ayah dan ibunda Thorik. Alhamdulillah, pokoknya berdoa aja, happy aja ya. Iya Kak, Jazi kemarin ketemu Kak Zawa gimana Kak? Kedekatannya gimana Kak? Alia bagaimana Kak? Hati. Salahnya Bang, gimana sama Alia gimana Kak? Baik-baik aja. Kita cuman aku, Om, Mami Reza, semua kan kita cuma bisa doakan yang terbaik aja untuk siapapun itu. Gitu. Jadi kita nggak ada jodoh-jodohin, nggak ada apa-apa. Fuji yang kala itu digilai jutaan fans fanatiknya seolah mendapatkan banyak dukungan, hingga membuat Alia jadi sasaran perbandingan netizen, mulai dari penampilan, sikap hingga gerak-geriknya sejak mulai menjalin asmara dengan Thorik. Bahkan Thorik ikut sibuk membentengi Alia dari serangan sporadis fans fanatik mantan kekasihnya yang selalu membanding-bandingkan Alia dan Fuji. Ya, netizen kadang-kadang suka gitu, suka ngatur-ngatur yang bukan hidupnya ya. Kadang-kadang mereka melampaui pekerjaan Tuhan gitu. Karena Tuhan yang ngatur-ngatur, mereka mau pengen jadi Tuhan ya kan. Ngatur ini jodohnya harus ini, jodohnya harus ini. Oke sih nggak apa-apa, temen jangan sampai terlalu yang kayaknya kalau nggak jadi sama yang ini, jadinya kayak yang misalnya ntar jadi nama siapa, terus yang jadi nama siapa dihujat ya kan. Jadi banyak sekali orang nge-shipin siapa gitu. Pas udah jadian, putus, ntar dia jadi lagi sama orang lain. Netizennya yang baper. Mereka mau melampaui Tuhan kayaknya gitu. Namun dengan ketenangan sikap, Alia mampu mengatasi beragam hujatan hingga cibiran. Sebaliknya, sejak mampu mengambil hati keluarga besar Thorik, terutama kedua orang tuanya, Alia justru berbalik mendapat pujian warganet. Sikapnya saat pengajian dan siraman sepekan jelang pernikahan saat dirinya mengajak ibu sambungnya berfoto bersama Angelina Sondah dan pamannya Muji Mas Said bahkan menuai pujian warganet. Tak terkecuali Angelina Sondah pun ikut terharu atas sikap bersahaja putrinya. Dugaan jika serbuan penggemar militan Fuji secara sporadis terus berusaha membandingkan sosok Alia dan idolanya tak hanya berhenti di situ saja. Bahkan cara Thorik melamar pun dibanding-bandingkan. Apalagi ketika acara pengajian digelar, ibunda Thorik, Lenggo Geni Faruk, sempat jadi bulan-bulanan karena ucapannya soal Thorik sudah berhaji sejak usia 2 bulan. Kabarnya saat acara akad nikah dan pesta pernikahan Thorik dan Alia berlangsung, Fuji diam-diam memposting situasi galau dengan memposting sebuah foto berisi hasil ronsen yang menunjukkan kondisi tulang belakangnya. Pada unggahannya itu ia membubuhkan tulisan, namanya hidup kadang lurus kadang miring, hehehe, tulis Fuji sambil terkekeh. Lepas dari apakah Fuji galau atau tidak dengan pernikahan sang mantan, tapi nyatanya meski banyak mendapat serangan dari fans militan Fuji, simpati dan dukungan untuk Alia terus mengalir deras datang dari kerabat dan sahabat artis. Terutama sejawat sekaligus orang yang menjadi wasilah alias mak comblang bertemunya Alia dan Thorik, yakni Jalaluddin El Rumi, teman masa kecil Alia. Mengerti betul bagaimana perasaan sahabatnya, Alia yang sejak kecil ditinggal ayah kandungnya Aji Mas Said, selain menjadi teman yang mempertemukan Aal dengan Thorik, sebagai sahabat El juga kerap pasang badan untuk Alia. Pada acara akad dan resepsi kemarin, bahkan El menjadi garda terdepan sebagai groomsman atau pengiring pengantin pria bersama kakaknya Al Ghazali serta teman-temannya yang lain. Lihat saja bagaimana kompaknya pada groomsman yang mengenakan setelan gaun adat Jawa lengkap dengan belangkon sebagai penutup kepala. Thorik Alia baru kawin ya? Iya. Apalagi? Iya. Semoga
Iya. Pokoknya selamat ya. Pokoknya iya. Semoga langgeng ya. Iya. Semoga sehat selalu ya. Iya. Selain para groomsmen yang tampan dan mempesona rata-rata dari teman Alia, potret bridesmaid juga menjadi sorotan. Salah satunya kehadiran Alisa Daguis yang belakangan disebut-sebut kembali dekat dengan Al Ghazali. Dan seperti inilah potret kekompakan para bridesmaid pernikahan Alia dan Thorik. Semoga saling bisa menguatkan satu sama lain dalam terpaan cobaan kehidupan. Dan yang pastinya kalau punya anak banyak bisa titipin satu. Boleh titipin satu di rumah gue, kasihan nyokap gak ada cucu. Belum. Di balik kekompakan para bridesmaid dan groomsmen pengantin Alia dan Thorik, ada tingkah lucu Alisa Daguis dan Al Ghazali yang diam-diam tertangkap kamera tengah berusaha mengambil bunga atau ronce melati yang dikenakan pengantin wanita. Namun upaya diam-diam keduanya untuk mendapatkan bunga melati yang dikenakan Alia tak mudah. Siapa yang ngambil melati aku diam-diam? Siapa yang ngambil melati aku diam-diam? Aku. Ambil apa? Melati. Biar bisa dapat jodoh katanya. Maklum, baik Alisa maupun Al Ghazali barangkali percaya pada mitos Jawa kuno yang menyebut siapa saja yang bisa mendapatkan ronce melati yang dikenakan pengantin wanita, maka akan cepat menikah atau menyusul pengantin. Lantas benarkah Al dan Alisa kompak ingin mendapatkan ronce melati karena sama-sama ingin menyusul Alia dan Thorik? Dan benarkah aksi Alisa merupakan kode untuk segera dilamar? Lantas bagaimana Al Ghazali menanggapinya? Yang next. There's a lot of things we can't control in this world. One of it is our love. Habis ini mereka sing yang sebelah kita. The Outline. Itulah gunanya bridesmaid, guys. Itu kalau misalnya tanya anak tentang anak-anak jodohnya siapa, yang tanya Allah aja. Karena kan memang semuanya tuh serba waktunya Allah. Bukan hanya Al Ghazali, Alisa Daguis, sosok El juga terus mencuri perhatian setelah ibundanya Maya Estianty melempar teka-teki siapa kekasih El. Lantas siapa teman wanita yang mendampingi El saat acara resepsi di luar tugasnya sebagai groomsman? Enggak. Aku orang yang sudah banyak pengalaman, jadi ibaratnya udah tahu bahwa semua apa yang terjadi dalam kehidupan manusia itu adalah takdirnya Allah. Jadi aku nggak mau terlalu pusing lah ya gitu. Mau jelek, buruk, baik itu kan udah kayak Allah yang sutradara, penulis skenarionya. Kita cuma bisa menerima kok sama menjalaninya aja gitu. Kalau misalnya segala sesuatu tentang kehidupan pasti cerita sih. Pada akhirnya pesta bertabur bintang itu telah berakhir dengan sejuta bahagia. Thorik hari ini telah resmi menjadi suami Alia. Dan mulai malam nanti dan seterusnya, Alia akan terus menjadi permaisuri bagi Thorik. Lantas benarkah usai akad dan pesta nikah, Thorik dan Alia tak mau buru-buru honeymoon dan memilih untuk siap-siap pindahan rumah? Saya sempat nanya kan, saya kamu udah packing belum? Hah, mau kemana? Kan kamu mau pindah rumah. Oh iya lupa. Tapi alhamdulillah lagi di rumah lagi dikerjakan sama. Iya katanya ya. Kamar pengantinnya kayak hari ini udah selesai harusnya. Oh iya, semoga besok juga ada. Nggak ada ya. Pernikahan itu nggak didikte oleh usia, tapi didikte oleh kesiapan kita dalam memilih pasangan tepat buat kita dan juga untuk berkomitmen dengan seseorang untuk selamanya. Karena berkomitmen itu nggak gampang loh guys, so you have to be really sure.
Semoga bahagia selalu. Amin. Jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Ya rabbal alamin. Semoga saling mencintai satu sama lain sampai ajal akhir. Dengan satu tarikan nafas, suara pelafalan ijab agak cepat, kemarin akhirnya Thorik Halilintar sukses mengucap ijab kabul. Disaksikan orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo dan Ketua MPR RI Bambang Susanto. Tepat di hari Jumat nan berkah pukul 8 waktu Indonesia Barat, bertempat di Hotel Bintang 5 Raffles Kuningan, Jakarta Selatan. Putra pasangan Anovial Asmit Halilintar dan Lenggo Geni Faruk ini akhirnya resmi menyandang status suami putri kedua pasangan Reza Artamevia dan almarhum Aji Mas Said dengan mas kawin uang sebesar 26.072.024 perak rupiah. Saya terima nikah dan kawinnya Alia Anissa Zeparma Said binti Raden Panji Chandra Pratomo Sami Haji Mas Said dengan mas kawin tersebut tunai. Alhamdulillah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Amin. I'm gonna give my world, you're the only one. Tell them everything, this is just beginning. Jangan tinggalkan aku di saat ku jatuh. Nama kamu cukup panjang tapi alhamdulillah ini bukan segera satu tarikan nafas, jadi aku ngambilnya kecepatan sayang tarikan nafasnya. Jadi pas aku ngomong tuh kayak wah nafas gue udah mau bisa, Terus gimana? kejar aja satu jadi cepet banget gitu. Tadi Pak Bamsud juga bilang udah cepet banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga berjalan dengan lancar. Terus ya lega juga, maksudnya deg-degan juga lah mungkin pas mau akad. Waduh, bangsar gimana ya? Mas kawinnya sebenarnya sih disesuaikan dengan tanggal hari ini aja ya, tanggal hari ini tahun ini gitu ya. Permintaan Aal tuh nggak minta apa-apa, jadi aku bingung mas kawinnya apa ya. Dia nggak minta apa-apa, terus ya udah kayak bikin satu yang bisa mengingatkan gitu selama-lamanya. Alhamdulillah itu satu blessing ya buat kita berdua, bahkan buat keluarga semuanya. Apa ya bisa didatangi Bapak Joko Widodo dan di situ ada juga Pak Bambang Susanto. Jadi benar-benar sama ibu juga, sama ibu Iriana, sama ibu Dewi juga, dan suatu yang suatu yang bikin kita merasa sangat suatu kehormatan banget buat kita. Mengenakan beskap berwarna putih, blangkon, bawahan kain batik dan kalung ronce melati, rona wajah lega tampak dari sosok Thorik. Pun Alia yang hari itu tampil cantik mengenakan kebaya putih dan bawahan kain batik coklat. Dengan sentuhan paes yang menghiasi wajahnya, tampak khusyuk menyaksikan sang Arjuna mengucap ijab kabul. Akhirnya ikut lega setelah ijab kabul berjalan dengan lancar. Apalagi untuk memperlancar pelafalan ijab kabul, diam-diam Thorik sempat menghafal selama beberapa kali kalimat ijab kabul sebelum duduk di depan penghulu. Semalaman kayaknya aku ngafalin deh. Bukan ngafalin sih, lebih kayak karena pasti di meja itu tuh deg-degannya yang luar biasa ya. Untuk komitmen yang sepanjang masa dunia bahkan ke akhirat. Jadi benar-benar rasanya tuh kayak gitu sesek. Kan tadi?
Usai ditahbiskan sebagai sepasang suami istri di hadapan penghulu dan disaksikan kedua keluarga mempelai dan kerabat yang hadir dengan sentuhan ritual adat Jawa, pasangan ini kemudian mengikuti acara panggih. Dalam tradisi pernikahan adat Jawa, upacara ini melambangkan pertemuan pertama mempelai setelah akad nikah. Ritual ini dimulai dengan penyerahan pisang sanggan yang diwakili Kakak Torik Atta Halilintar dan Titania Aureli Hermansyah. Adalah penyerahan pisang sanggan dan nanti akan diserahkan oleh Ibu Aurel Hermansyah kepada Ibu Reza Artamevia dengan didampingi Bapak Atta Halilintar. Ini sebagai lambang mohon izin atau panggihnya bertemunya kedua mempelai kepada Ibu Reza Artamevia. Sanggan inggih punika pisang ayu lan suruh ayu pralampita anggenipun nyuwun idi panggihipun pengantin kekalih dumateng panjenenganipun Ibu Reza Artamevia. Kan kita emang nggak ketemu kan dari kemarin walaupun satu tempat, jadi ya, nggak pas deg-degan kita semalam cuma teleponan bentar doang ya kan. Karena kamu deg-degan nggak? Siap nggak? Siap ya. Oke. Setelah ritual sanggan, kedua pengantin kemudian melakukan ritual balangan gantal, di mana kedua mempelai melempar daun sirih yang diikat dengan benang sebagai simbol pengikat cinta. Setelah itu, Torik dan Alia juga melakoni ritual menginjak telur dan dilanjutkan pengantin wanita membasuh kaki pengantin pria sebagai simbol bakti kepada kedua orang tua dan perlambangan cinta seorang istri. Ritual kemudian dilanjutkan dengan minum air kelapa, kacar kucur, suap-suapan hingga sungkeman. Kalajengaken adicara ngidak wiji dadi akan dilanjutkan dengan acara menginjak telur. Nanti pengantin pria akan menginjak telur sampai pecah. Ini lambang yang indah sekali, kita doakan bersama. Semoga kedua mempelai segera diberi momongan atau putra putri yang tampan dan cantik jelita yang kelak bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Kau yang pertama untuk masa depan dan selamanya. Dialah cahaya tuntunan ke surga. Dengarkan mereka tak berhenti berdoa. Haru banget sih ya. Sebenarnya udah mellow, udah hampir udah 2 minggu straight tuh mellow terus gitu. Kayak kalau ngeliat ibu tuh kayak mellow, lebih keinget aduh sebagai anak dosanya masih banyak banget lagi ke orang tua. Dan sekarang udah pindah tanggung jawabnya kan bilang kalau itu, jadi ya pasti mellow banget sih. Kalau dibahas aja masih mellow, tapi insya Allah sekarang ibu malah bertambah karena ibu tidak kehilangan siapapun, tapi ibu malah bertambah. Pemirsa, Tengku Firmansyah kembali menjadi sorotan publik lewat video yang diunggahnya saat sedang bekerja sebagai tukang las besi di Kanada. Dalam video yang diunggahnya, Firman menunjukkan sisi lain dari dirinya yang jarang diketahui publik. Firman yang mengenakan wearpack dan alat pelindung diri seperti face shield dan helm khusus, sigap dan terampil mengelas besi. Setelah resmi menetap di Kanada, Firman yang jika di Indonesia berprofesi dan bekerja sebagai aktor, auto alih profesi jadi tukang besi di raksasa manufaktur Kanada, Edmonton Excharger yang telah berdiri besar. Dari informasi yang beredar, untuk pekerjaan tersebut Firman digaji 45 juta rupiah per bulan. Namun jika sudah bersertifikat bisa mencapai 100 juta rupiah per bulan. Tak butuh waktu lama, video yang diunggah langsung viral dan menarik perhatian ribuan netizen. Banyak yang memberikan pujian dan rasa salut terhadap Firman yang dinilai tidak malu untuk bekerja keras di negeri orang. Bahkan Firman juga jadi tempat konsultasi netizen yang ingin tahu bagaimana cara bisa bekerja di Kanada. Aku salut banget sama Om Tengku, sama Tante Cindy juga, karena bagaimanapun Om Tengku sama Tante Cindy ini keluar dari zona nyaman yang dimana kebiasaannya pekerjaannya selama di Indonesia kan syuting, datang
hahihi gitu, kita acting, pulang, lebih banyak kayak pekerjaan santainya gitu. Sementara di sana pekerjaannya yang benar-benar berubah, yang beda banget, dan bisa dibilang mungkin dimulai dari nol lagi gitu. Dan ini menurutku jadi menginspirasi banyak pasangan muda, termasuk aku juga. Jadi kita termotivasi untuk ya keluar dari zona nyaman itu tidak semenakutkan itu, dan mencoba hal-hal baru tuh sebetulnya it's okay gitu. Ya semoga Tante Cindy sama Om Tengku di sana sukses selalu dan sehat selalu. Sementara itu, desainer kondang Ivan Gunawan menggelar garage sale hingga obral baju-baju yang pernah didesainnya. Secara eksklusif ditemui tim Gospot, pria yang karib disapa Igun tersebut menunjukkan baju-baju yang dijual. Diketahui Igun akhirnya memilih untuk menjual baju-baju rancangan tersebut lantaran sudah terlalu banyak dan lemari butik milik Igun sudah tak bisa menampung lagi. Hai pemirsa, hari ini aku lagi ada di salah satu hotel di daerah Jakarta Selatan. Jadi ini konsep yang pernah aku pakai beberapa tahun yang lalu, yaitu garage sale. Jadi kalau pemirsa ketahui bahwa di butik aku tuh bajunya banyak banget karena aku juga punya banyak anak didik lewat ajang beauty pageant. Jadi baju-baju yang dipakai itu udah nggak nampung pemirsa. Nah jadi baju-baju yang udah terlalu banyak Igun bikin garage sale. Nah garage sale-nya ini pemirsa bisa lihat harganya start dari 50.000, bayangin. Jadi baju-baju Ivan Gunawan startnya dari 50.000. Hari ini hari pertama nih tanggal 26, berakhir di tanggal 29 hari Senin. Jadi kita memberikan kesempatan buat kalian semuanya untuk bisa datang ke sini. Jadi kalau buat aku sebagai perancang, aku nggak ada yang namanya baju kenangan. Karena semuanya aku bisa buat lagi. Jadi aku bisa buat lagi, aku bisa remake lagi. Jadi, ya udah, maksudnya daripada daripada semua penuh di butik seperti ini kan. Jadi nah ini baju pernah dipakai sama dancernya Betran. Ini satu set 750.000. 750.000 satu set. Ayo tebak berapa? 250.000. Pakai baju cuman sekali-sekali. Kalian bisa cari baju-baju ini di Instagram aku yang udah pernah aku pakai nih. Jadi ini jas satu set, kan aku yakin banget banyak orang-orang gembala ya, orang-orang gemuk seperti aku. Ini satu set 2,5 juta, jas sama celana. Ada baju, ada sepatu juga. Nih, lihat kemeja tuh. Tuh. Kemeja 150.000 guys. Ya, tak tanggung-tanggung, Igun mengobrol baju rancangannya start dari harga Rp50.000. Benarkah dengan bandrol harga yang terjangkau, garage sale yang digelar Igun selain membahagiakan pembeli, namun juga dalam rangka dirinya bisa menjangkau siapapun untuk bisa punya baju spesial rancangannya? Ya, aku kan pengen membahagiakan orang-orang yang pengen pakai koleksi aku. Jadi yang datang tuh banyak, ada dari sanggar-sanggar, dari IO wedding, ada yang dari Ternate, ada yang just tip tuh ada just tip, banyak banget just tip gitu. Jadi ya aku kasih kesempatan buat teman-teman di luaran sana yang pengen punya koleksi aku. Zaman sekarang kita nggak boleh gengsi jualan ya, daripada tempat kita jadi sampah, jadi penuh banget, buang-buang, kan mendingan bisa dipakai sama masyarakat ya. Di lain sisi, kedekatan Igun dengan putri sahabatnya Ramzy, Asila Maisha Fatihah juga jadi sorotan. Saking dekatnya, Igun diketahui tak segan menegur jika Asila meminta barang yang tak seharusnya. Seperti video yang pernah viral di mana Asila sempat meminta dibelikan tas oleh Igun seharga 150 juta. Lantas benarkah di balik itu Igun ingin mendidik Asila agar gemar berbagi seperti yang dilakukan selama ini? Berapa habisnya? 15 juta. PT-PT. Gimana lu gak dihujat? Lu malah punya 150 juta. Bener gak ada uang. Tuh lihat tuh. Tuh lo lihat tuh. Jangan dengerin mami, harus dengerin lah. Oh yang ini tuh lihat. Masa dia
Masa mau beli tas? Ih, ngapain gue beliin juga? Minta tas 20 juta. Belum tentu juga dibeliin sama orang tuanya. Gak ada anak kecil umur belasan tahun meminta dibeliin tas 150 juta. Orang tua kandungnya aja nggak mampu beliin, ya kan? Jadi itu kalau misalnya lihat video itu, sebenarnya video itu aku murka ya. Jadi maksud aku belum saatnya ya. Emang tuh anak kan memang begitu. Perawakannya kan emang tengil ya. Kalau mau apa, jadi kudu ada gitu. Jadi ya gitu. Terkadang aku nggak tahu dia bercanda atau enggak ya gitu. Ya kadang ada bercandanya, ada enggaknya sih. Itu sama Asila tuh dari Asila kecil, benar-benar dari kecil, dari berapa tahun, dari piyik banget gitu sampai dia besar. Tak hanya itu, Igun juga bangga dengan Asila yang diketahui lolos seleksi masuk Universitas Indonesia, salah satu kampus terbaik di Indonesia. Diketahui anak Ramzi tersebut lulus dan diterima di Fakultas Hukum UI kelas internasional. Lantas apa pesan khusus Igun untuk Asila yang dalam waktu dekat akan segera menempuh jenjang pendidikan tinggi? Oh iya, aku dengar kabar Asila masuk UI, dia juga sempat telepon aku juga, dia senang banget, kalau nggak salah hukum ya. Ya jadi alhamdulillah lah gitu, jadi karir dia di Tarik Suara bagus, di akademisnya juga bagus. Adi mah tiap hari juga nelfon aku nggak pernah congrats ya enggak. Aku sama dia kayak kucing sama anjing mas, jadi kerjanya berantem mulu gitu. Enggak, dia lah yang nelfon, dia kan yang muda. Dia yang nelfon, dia ngabarin bahwa dia masuk. Ya dia juga kan, maksudnya dia nggak berada di bayang-bayang bapak ibunya gitu ya. Dia bisa berdiri sendiri, dia punya keahlian juga gitu kan. Jadi ya buat aku memang harus diacungkan jempol. Setelah sukses menggelar akad nikah dan menjalani sejumlah ritual adat Jawa, pada malam hari masih di tempat yang sama Sejoli ini menggelar pesta dengan sentuhan adat Minangkabau. Acara dibuka oleh host kenamaan Raffi Ahmad dan Ayu Dewi. Di momen itu Torik tampil gagah mengenakan setelan jas dan cawek khas dikenakan pria Minang dengan dominasi warna coklat dan emas. Sementara Alia tampak cantik dalam balutan gaun pengantin dengan atasan kebaya full payet dengan nuansa warna coklat dan semburat merah marun. Atas kebaya yang dikenakan Alia berpadu indah dengan bawahan kain tenun khas Minang dengan nuansa warna gold. Sementara gaun kebaya itu tampak menjuntai hingga menyapu lantai saat Alia berjalan melangkah bersama sang Arjuna malam tadi. Saat pemandu acara adat memanggil keduanya, pesona Sejoli ini pun malam itu tampil bak raja dan ratu di negeri Pagaruyung. Dia bak insi katibo jual. Lamo dinanti kini alas sampai. Bangko sekarang kini nangko anak Darojo Marapulai Sugiro Malah Kapalaminan di tingkek tanggo rumah dan gadang. Kalau saya pribadi sih lebih ke manglingnya atau tidak itu tergantung dari dari innernya pengantennya gitu. Jadi kalau pengantinnya itu berkelakuan baik, semua diniatkan dengan niat baik, saya rasa pasti akan aura pengantin itu pasti akan keluar dengan sendirinya gitu Pak. Sulit diungkapkan dengan kata-kata, yang pasti saya tak terhingga terima kasih saya buat semua pihak yang terlibat, yang mendukung baik langsung maupun tidak langsung. Saya pribadi saya salut ya dengan Mbak Alia dan Mas Torik ini karena mereka secara masih muda sekali menurut saya, tapi mau melakukan melakukan ritual yang secara adat cukup lengkap gitu. Jadi bisa menjadi contoh buat anak-anak muda yang lain gitu. Kalau bukan mereka siapa lagi yang bisa melestarikan adat Mbak gitu.
Acara pesta juga semakin meriah setelah diisi para pesohor dan dihadiri kalangan pejabat dan pengusaha, baik relasi sang kakak Atta Halilintar maupun relasi Thorik, Alia, dan keluarga besarnya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Honoris Causa Haja Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Indonesia yang ke-5 yang sudah hadir pada malam hari ini. Ini lautan diva dan divo. Tadi saya udah lihat ada Done dan Yura Yunita nih, couple goals suami istri yang juga nanti mau nyanyi 13 lagu ya. Ya seneng aja, dan banyak banget teman-teman kita udah ada di dalam sejak tadi pagi dari akadnya. So senang aku bisa join untuk resepsinya karena ya kebetulan aku pun sekarang lagi preparasi buat sebuah film, jadi hampir bentrok, tapi senang banget bisa menghadiri hari spesial mereka. Acaranya rame banget, tapi aku lihat semuanya dalam mood yang sangat bahagia hari ini. Iya, cuma bisa sih ngucapin selamat aja, selamat buat Thorik. Nah, antrian juga panjang. Iya, panjang banget, tapi tadi sampai ke belakang tol Cipali. Aku juga sangat bersyukur banyak sekali orang-orang dan pihak-pihak yang mendukung, dan it's honestly beyond my expectations. Iya, dari serangkaian acara sakral bertabur adat dan pesta pernikahan, sebelumnya sepekan lalu sejoli ini juga melakoni ritual pengajian dan siraman khas adat Jawa. Suasana amat kental adat Jawa juga terasa, apalagi saat Alia diam-diam telah memberi mahar atau sejenis hadiah pelangkah untuk sang kakak, Zahwa Mas Said. Sementara Thorik justru tak melakoni adat pelangkah untuk sang kakak, Sohwa Halilintar. Memohon izin ya, karena kebetulan ada kakaknya yang belum menikah, jadi Mbak Alianya ada acara langkahan yang harus dilakukan. Aku sangat menantikan proses siraman karena menurut aku it's a very beautiful ritual dalam adat Jawa, dan dari dulu emang aku selalu tertarik dengan prosesi adat siraman segala macam. Tapi untuk dilangkahin sih, aku nggak peduli aku dilangkahin. Aku dari dulu kayak ada feeling bakal dilangkahin juga. Sudah dari kecil kan udah ngomong, kayaknya nanti suatu hari kalau udah besar yang akan nikah duluan tuh Alia ibu, kayak gitu lah kecilnya ngomongnya gitu. Jadi aku nggak kaget. Mungkinkah dominasi adat Jawa dalam pernikahan Thorik dan Alia ini lebih kental terasa? Karena latar belakang Alia sebagai keturunan Jawa Tulen. Benarkah ada pertimbangan khusus di mana adat Jawa lebih kental dan selalu menyertai setiap ritual sakral, baik jelang maupun saat akad nikah? Apa kata pemangku adat? Benarkah pilihan di hari Jumat, seminggu setelah ritual pengajian dan siraman, memiliki makna khusus selain hari spesial ibadah Jumatan umat Muslim? Kan semua itu ada pertimbangan ya gitu. Jadi mungkin ada hal-hal yang harus dipersiapkan lebih detail. Jadi mereka tidak mau gerusah-gerusut, tidak mau kesusu gitu. Istilahnya buru-buru gitu Mbak. Kadang-kadang kan kalau dalam satu acara mempersiapkannya kan cukup, apalagi kayak misalnya kayak saya lihat kemarin Mas Thorik dengan Mbak Alia kan mereka berdua sendiri gitu yang benar-benar ngurusin dari A sampai Z-nya gitu. Iya, haru banget ya, itu benar-benar. Saya sebenarnya malu juga, aduh ini kok nggak bisa nahan nangis banget, tapi ya gimana, that's natural gitu. Bersyukur ya, mudah-mudahan aja. Dan alhamdulillah anak-anak juga setuju milih hari Jumat, mudah-mudahan hari penuh berkah. Dan kalau hari Jumat itu kan insya Allah katanya para arwah, ruhun, orang tua yang sudah pergi mendahulu itu dia diizinkan datang gitu ya, mudah-mudahan juga gitu. Saya juga ucapin terima kasih kepada pesantren Tahfiz Alif yang terus semenjak hari kedua setelah lamaran itu setiap hari melakukan khataman Quran untuk mereka berdua dan khususnya seluruh keluarga dan karuhun. Yang pasti sangat bahagia, bahagia yang sejujurnya saya tidak bisa mengucapkan hanya dengan kata-kata karena melebihi
melebihi kata-kata sejujurnya kebahagiaan yang saya rasakan hari ini. Alia itu adik saya dan she's like my baby, jadi amat sangat terharu, dan I'm just really happy, bahagia bahwa Alia telah menemukan seseorang yang dapat mencintai dia dengan setulusnya. Because Torik's a great guy. Happy aja ngeliatnya, mudah-mudahan pokoknya doa yang terbaik lah buat mereka. Aku benar-benar merasa rasa sayang kalian dari situ. Congratulations guys. Congratulations, and then your journey starts now actually. Embrace every moment, you know, it's going to be memorable, unforgettable, but always remember that our prayer, our love will always be with you. And Torik, keep our leader gonna stay. Period. Exactly.